Udah kelihatan kan ya? Aman-aman. Oke, sip. Nah, kita langsung aja. Jadi di sini pengen bahas beberapa soal beberapa tahun ke belakang sama soal UAS kemarin dikit sih. Soal UAS kayak di yang nanti malam kalau nggak salah. Nah, di sini kita sebenarnya kan semester ini kan yang ujian satu itu ada 5 bab ya kalau nggak salah. Sifat fisik larutan, kinetika kimia, kesetimbangan, terus kesetimbangan asam basa sama teori asam basa. Sebenarnya yang materi kesetimbangan itu yang kuliah tuh di soal UP itu kayak jarang sih sebenarnya. Kayak gabungan gitu loh sama kesetimbangan yang lain kayak kesetimbangan kelarutan sama kesetimbangan asam basa. Jadi menurutku kayaknya itu juga nggak terlalu kita bahas. Sama yang teori asam basa. Biasanya teori asam basa itu gabungnya sama langsung kesetimbangan asam basa gitu. Jadi mungkin nyatu nanti bahasnya. Oke, nah kita pertama bahas sifat fisik larutan dulu. Ini UP tahun 2009. Ya. Umumnya ya, nomor satu itu kebanyakan sifat fisik larutan dulu gitu, urutannya gitu. Yang aku lihat ya. Dan soal-soalnya tuh range jumlah soalnya tuh antara 5 sampai 8 kalau aku nggak salah lihat. Oke, kita langsung mulai aja. Nomor satu, pada 20 derajat Celcius, larutan etanol 35% weight per weight persen massa dalam air memiliki rapat massa sekian. Tekanan uap etanol murni dan tekanan uap air murni pada 20 derajat Celcius masing-masing adalah 41 torr dan 17,5 torr. Yang pertama, yang A, hitung konsentrasi etanol dalam larutan ini yang dinyatakan dalam molar. Nah, kalau misalkan kita mau tahu konsentrasi dalam satuan molar kan berarti kita harus tahu molnya dibagi volume totalnya, itu kan. Nah, cara cari molnya tuh berarti kita harus tahu massa etanolnya. Massa etanolnya berapa, gitu kan. Nah, di sini kita punya konsentrasinya itu dalam weight per weight itu 35%. Artinya kalau kita misalkan punya 100 gram air, bukan 100 gram air, sorry. 100 gram larutan, artinya di dalam 100 gram larutan ini terdapat 35 gram etanol gitu. Nah, berarti kita misalin aja. Misal kita punya larutan itu 100 gram ya. Etanolnya berarti ada 35 gram gitu gampangnya. Nah, berarti di sini kita tahu massa etanolnya adalah 35 gram. Nah, dari sini kita bisa cari V totalnya, V larutannya, sorry. V larutan. V larutannya itu kan berarti kita di sini punya data rapat massa sebesar ini, nilai segini. Nah, dari rapat massa kita bisa tahu volume larutannya. Kan kita punya massa larutan itu segini ya. Berarti kalau rho itu kan M per V. Berarti kita punya V-nya itu berarti M per rho. Berarti massa larutannya itu 100 gram dibagi rho-nya itu 0,9369. Nanti kita dapat V-nya itu 100 dibagi 0,9369. 106,735 mili. Jangan lupa. Ya, thank you. Terus berarti di sini kita bisa langsung dapat molaritasnya. Kan mol itu massa dibagi mr ya. V-nya itu udah didapat, terus kita tinggal masukin aja. 35 dibagi mr-nya itu 46.
dibagi sama ini. Satuannya jangan lupa ya diubah ke mili. Berarti 0,106735. Jadi kita dapat konsentrasinya itu 7,128 molar. Nah, kalau ada yang mau ditanyain langsung aja ya. Tapi di all participant. Kalau V per V berarti sama aja caranya. Kalau V per V berarti pakainya volume per volume. Jadi kita misalinnya volume larutannya. Berarti kan misalkan ini misalkan V etanol ya, yang atas, yang ininya V larutan. Berarti kita tinggal cari masanya aja, masa etanolnya. Kan misalkan harusnya diketahui ya etanolnya kalau V per V. Jadi kita bisa cari massa, bisa cari mol. Baru V larutannya kan udah ada ya. Nanti bisa langsung cari konsentrasi gitu. Kejawab nggak yang V per V? Atau masih belum kebayang? Oke, sip. MR-nya pasti harus cari sendiri. Ya, cari sendiri. Ada di tabel periodik ya. Jadi manfaatin tabel-tabel konstanta yang ada di depan halaman itu. Oke. Kita lanjut ya. Yang B, hitung fraksi mol etanol dalam larutan tersebut. Nah, kalau fraksi mol itu kan berarti kita ngebandinginnya antara jumlah mol sama jumlah mol yang lain gitu kan. Nah, kita tahu fraksi mol etanol itu sama dengan mol etanol dibagi sama mol total yang ada di larutan itu. Jadi kalau misalkan di larutan ini terdapat senyawa lain selain etanol sama air, ya berarti kita totalin aja semuanya gitu. Berarti kalau di sini kan cuma ada dua ya, etanol sama air aja. Berarti tinggal N etanol per N etanol ditambah N air. Oh ya, di sini kenapa nggak dikali I? Karena etanol itu non elektrolit ya. Jadi dia I-nya 1, jadi nggak bisa ditulisin apa. Nanti kita tinggal masukin aja. Oh, sebelum itu kita kan cuma baru bisa cari mol etanolnya ya, 35/46. 35/46. Nah, mol airnya kita cari lagi. Nah, mol airnya itu berarti kita cari massa airnya dulu buat dapetin mol. Ya kan? Nah, dari sini kita sebelumnya kan kita udah misalin ya, massa larutannya itu kan 100 gram. Kalau misalkan massa larutannya 100 gram, berarti massa airnya itu kan 100 dikurangin 35 kan? Bener nggak? Jadi kan massa air sama dengan massa larutan dikurangin massa etanol. Sama dengan 100 dikurangin 35. Itu hasilnya 65 gram. Gitu. Nah, baru kita cari N airnya. N airnya berarti 65 bagi 18 ya. Massa dibagi MR. 65 dibagi 18 sama dengan 3,611 mol. Tinggal masukin nih ke sini tadi. 3,611. Kita hitung hasilnya itu. Bentar ya. 0,174 ya. Ya, 0,174. Nah, udah, itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Kalau ada yang tanya langsung chat aja. Sorry but tapi itu dapat larutan 100 gram dari mana? Oke, sebenarnya kita mau misal itu sebenarnya pemisalan sih, asumsi kayak kita bebas asumsi dia larutannya misalkan 200 gram juga boleh, nanti berarti massa etanolnya bukan 200 gram. Karena yang kita tahu, yang kita hitung itu sama-sama kayak perbandingan gitu loh. Jadi mau
kita misalin larutannya 200 gram atau 500 gram atau 1000 gram, nanti kan etanolnya kan berarti menyesuaikan kan 35%-nya. Nanti kalau kalian hitung hasilnya sama aja sih. Sebenarnya memudahkan aja dipilih 100 gram gitu. Kebayang? Maksud gue kenapa nggak 75 gitu? Iya boleh, 75 juga Enggak, boleh. maksudnya kan etanolnya 35 gram, soalnya 35% itu kan. Uh, Larutannya tetap 100 gram, bukan kayak 100 gram dari ini. Sorry, bisa diulang kenapa? Oh gitu. Iya, ya udah, paham, paham. Oh, bener kan, kebayang kan? Iya, Iya, thank. oke. Jadi W per W itu ini tuh zat terlarut. Ininya totalnya atau larutannya gitu. Oke, kita lanjut ya. Yang ke C. Hitung tekanan uap total di atas larutan tersebut. Larutan tersebut bersifat ideal. Nah, di sini kita nyari tekanan uap total itu kan kita bisa pakai hukum Raoult ya, di mana P itu jumlah tekanan yang dihasilkan dari larutan itu. Jadi kalau misalkan di sini kan kita punya dua zat ya, atau dua senyawa, air sama etanol. Nah, air sama etanol itu volatil, dia mudah menguap. Jadi kita ngitung tekanannya itu dari tekanan parsial dari etanol sama tekanan parsial dari uap air gitu. Kalau misalkan apa ya, etanol ini bukan etanol deh, misalkan ininya glukosa ya atau gula deh, itulah. Nah dia tuh nggak dihitung tekanan dari glukosa sendiri karena dia itu non volatil. Oke, nah terus berarti kita hitung X etanol dikalikan dengan P0 dari etanol murni. Terus ditambah sama X air dikalikan sama P0 uap air. Nah, sebenarnya aslinya kita kan tinggal masukin aja nih. X etanol tadi kita udah dapet 0,174, terus dikali sama P0 etanolnya, itu 41, ditambah sama X airnya. Kan kalau X air bisa dicari dengan cara 1 dikurangin X etanol, karena X air ditambah X etanol itu sama dengan 1. Berarti ini tinggal 1 dikurangin 0,174 dikalikan sama P0 air 17,5. Oke, nanti kita dapat P totalnya itu kalau nggak salah hitung 21,589 torr. Gitu. Kita lanjut lagi, satu lagi kita lagi. Oke, ada pertanyaan dulu bentar ya. Sorry tadi putus-putus, kalau gula kenapa nggak dihitung tekanan uapnya? Oke, kalau gula itu tadi tuh non volatil gitu. Non volatil tuh zat-zat yang tidak mudah menguap. Jadi makanya dia nggak dihitung lagi. Gimana cara tahunya sebenarnya kita bisa lihat dari ini sih. Kalau diketahuin tekanan uap murninya gitu dia biasanya volatil. Kejawab? Oh oke sih. KTM nggak?
bentar ya, kalau penilaian ini sih harusnya nggak harus diubah sih harusnya. Yang penting kan satuannya ada gitu. Kalau misalkan mau diubah ke ATM juga berarti tinggal dibagi 760 aja kan. Jadi tinggal dikali 1/760 di ATM gitu. Ada contoh soal yang volatil nggak nanti maksudnya? Oke. Ini salah satu contohnya sih. Ini kan si etanolnya kan volatil kan. Si airnya juga volatil. Nah, dia tuh kita hitung semuanya gini, ditotalin. Kalau misalkan kayak contoh glukosa tadi, berarti kita cuma ngitung X air dikalikan sama P0 air gitu. Oh, non volatil. Oke, nanti aku belum nyiapin yang non volatil sih, tapi kalau yang lain ada yang nemu soalnya boleh di-share. Atau nanti kita lanjut dulu kali ya, nanti kalau ada waktu aku cariin dulu. Maaf telat, mau nanya tadi kalau misalnya senyawa elektrolit perumusan fraksinya gimana dan gimana nentuin I-nya. Oke. Kalau misalkan senyawa elektrolit ya. Kita ambil contoh apa ya? NaCl lah ya gampangnya. NaCl misalkan. Nah, berarti X NaCl itu NaCl. Nah, dia harus dikalikan sama faktor Van Hoff-nya. Baru dibagi sama N NaCl dikalikan faktor Van Hoff ditambah N air. Ini contohnya, aku kasih contohnya larutan NaCl ya. Gitu. Bayang nggak yang nanya tadi fraksi? Oke, sip. Berarti kalau dikasih taunya cuma satu, non volatil. Iya, I-nya 2 berarti kalau NaCl. Iya, betul, I-nya 2. Oh iya, sorry, belum ngasih tahu I-nya. Jadi sesuai jumlah ionnya aja ya. Jadi kayak contoh lain nih, MgCl2. Kita coba uraikan dulu dia jadi ion-ionnya. Mg2 plus ditambah 2 Cl min. Nah, ini kan kita bisa hitungnya totalnya. Ini ada 1 Mg2 plus sama ini ada 2 Cl min, berarti totalnya ada 3 gitu. Oke, berarti udah kejawab semua ya. Berarti kalau ada yang pertanyaan yang kelewat, drop lagi aja nggak apa-apa. Kita lanjut ke D ya. Jika uap larutan diumbunkan, hitung fraksi mol etanol di dalam larutan yang dihasilkan. Nah, sebenarnya ini pertanyaannya agak gimana ya? Gitulah menjebak. Jadi sebenarnya kan uap larutan tadi kan udah tahu nih kita tekanannya berapa. Nah, kalau misalkan kita mau diembunkan lagi, berarti kan kita cuma ngubah fasanya aja kan. Nah, berarti fraksi mol itu bakal tetap sama karena kita coba ngubah etanol gas jadi etanol liquid, terus satu lagi airnya H2O dari gas jadi H2O liquid. Nah, gitu. Jadi kayak jumlahnya pasti sama juga. Berarti kita tahu sebelumnya itu fraksi mol etanol itu 0,174. Berarti kita jawab di sini lagi 0,174. Oke. Kita lanjut lagi nomor berikutnya. Kita masuk ke kinetika kimia. Ada pertanyaan dulu. Gimana hat tadi? Oke, sorry. Gue ulang ya. Bentar. Nah, jadi itu kan diembunkan ya si uap larutan. Nah, jadi kalau sebagai gambaran, misalkan kita punya larutan etanol tadi, etanol sama campuran etanol sama air, etanol sama air.
Nah, dia tuh kan di sini kan dia punya tekanan uap di sini. Dia uap-uap air sama uap-uap etanol tuh ada di atasnya gitu. Nah, dia tuh yang di sini itu dia diumbunkan lagi. Misalkan dimasukin ke wadah yang baru, diumbunkan lagi. Nah, diumbunkan itu dia cuma merubah fasanya aja. Jadi totalnya tuh ya nggak berubah, masih sama segitu-segitu aja. Jadi kita bisa jawab di sini X etanol itu sama kayak sebelumnya. Gitu. Jawab. Oh, oke, sip. Selain diembunkan, ada perlakuan lain nggak yang bikin fraksinya berubah? Paling ini sih, yang bikin fraksinya berubah tuh biasanya habis diembunkan, kan dia punya tekanan uap yang baru lagi gitu. Nah, tekanan uapnya itu biasanya, bentar, sorry, kan diembunkan. Terus dia punya tekanan uap lagi yang baru, harusnya nanti makin murni. Biasanya gitu sih, yang bikin berubah tuh abis diembunkan, dia kan punya tekanan uap baru, terus tekanan uap baru itu diembunkan lagi. Nanti X-nya, fraksinya berubah. Jadi misalkan yang tadi kan udah diembunkan nih di sini. Nah, di sini kan ada tekanan uap yang baru lagi nih. Nah, ini diembunkan lagi tuh biasanya fraksinya berubah. Gitu. Biasanya soalnya itu nanti merujuk ke pemurnian biasanya. Kalau yang kayak gini. Jadi misalkan ini ada dia punya tekanan uap lagi terus diumbunkan lagi terus sampai akhirnya dia punya eh, larutan di sini yang murni gitu. Murni itu artinya misalkan cuma ada etanolnya aja atau cuma ada airnya aja gitu. Lama-lama fraksinya berubah gitu. Terjawab nggak yang yo? Oke, kalau nggak dijawab, aku asumsiin aman ya. Yang berubah saat apa? Yang berubah itu yang tadi udah terjawab ya tadi. Yang berubah tuh saat dia diembunkan terus kita cari fraksi mol yang baru, nanti diembunkan lagi, nah itu berubah biasanya. Kalau cair dipadatkan, berarti sebenarnya yang mau dicarinya apa dulu sih sebenarnya pertanyaannya. Oke, aku nggak bisa jawab kalau yang ini. Cara cari tekanan uap yang baru bagaimana ya? Oke, cara cari tekanan uap yang baru berarti kita tinggal bentar. Kayaknya aku salah deh. Bentar ya. Sorry. Bisa beda ya? Ah, iya. Benar-benar. Jadi bukan fraksi mol di sini ya. Kayak aku ulang deh. Takutnya nanti makin ngaco. Aku ulang lagi aja. Ini taruh ke atas, taruh bawah. Kita ulang lagi ya. Sorry guys, sorry. Keliru. Nah, jadi kan kita tadi tuh nyari X etanol itu kan yang di larutan ini ya. Ini X etanol itu. Sama ada X airnya. Nah, yang dia maksud itu ini kan kita kan punya tekanan uap di atasnya nih, di atas larutannya. Wait, sorry. Ini kenapa nih? Nah, yang diminta di soal itu yang di atas ini kan diembunkan. Nah, berarti kita cari X lagi yang baru, yang di X uap ini. Jadi kita tinggal cari X uap etanol
sama dengan P etanol dibagi P air ditambah P etanol. Oke, yang tadi lupakan aja. Nah, habis ini tinggal masukin aja. P etanol kan tadi kita carinya pakai X etanol. X etanol dikalikan sama fenol etanol dibagi sama X air dikalikan sama P0 air ditambah X etanol dikali sama P0 etanol. Oke, nah ini tinggal masukin aja ya angka-angkanya yang kayak tadi. Nanti kita dapat X uap etanol yang baru. Atau kan karena udah diubah dari ini sama aja sama X etanol yang baru. Yang baru. Nah, gitu. Yang tadi lupain aja. Nah, yang maksud tadi aku berubah tuh kayak gitu sih tadi. Nanti dia tuh biasanya kalau pertanyaannya dilanjutin itu kemungkinan bakal merujuk sampai akhir gitu loh, sampai apakah dia itu bisa dilakukan pemurnian gitu. Misalkan kita mau misahin, bukan misahin sih, ya benar misahin antara H2O sama etanol bisa nggak dimurnikan gitu. Nanti gitu. Oke, tadi yang belum dijawab siapa ya? Fraksinya sama, beda dari yang ini karena kan kalau yang tadi kan eh, kita ngitungnya pakai mol etanol yang ada di larutannya ya. Kalau ini kita pakainya tekanannya, tekanan uapnya gitu. Terjawab? Ya jawaban yang dia tadi tetap kan ya, bukan pakai rumus yang ini. Oh, oke. Aku ulang lagi ya. Jadi yang tadi itu aku salah. Jadi karena aku keliru. Yang benar yang ini ya jawabannya. Oke. Yang aku tulis di sini ini jawabannya. Oke, sip. Kita lanjut lagi ya ke nomor berikutnya. Reaksi penguraian gas HI menjadi, oke, ntar ada pertanyaan lagi. Fraksi yang baru ini misal kalau non volatil jadinya tetap dikaliin I yang sesuainya ya. Iya, betul. Harus dikalikan. Kalau emang ya. Cuma karena dia non elektrolit aja jadi kan nggak perlu ditulis gitu. I-nya kan 1. Jadi kalau fraksi mol buat nyari tekanan uap larutan pakai fraksi mol larutan, tapi buat fraksi mol pengumbunan pakai tekanan uap dan terus seperti itu. Ya, betul. Jadi ikutin maksud dari soal aja gitu. Kan kalau yang tadi itu kan uap larutan yang di atas ini kan dia diembunkan ya. Berarti dipisah nih. Ini itu udah gelas yang berbeda nih. Ini sama ini. Dia masuk yang uap di sini kita embunkan masukin ke wadah baru. Nah, ini kita cari fraksi lagi di sini gitu. Cara cari fraksinya bisa pakai tekanan yang kita dapat tadi. Oke, terjawab. Oke, aku asumsiin aman ya. Kita lanjut dulu ke yang berikutnya. Reaksi penguraian gas HI menjadi gas I2 dan H2 pada suhu 800 Kelvin berlangsung dengan tetapan laju sebesar 0,08 liter mol pangkat min 1 detik pangkat min 1. Tuliskan persamaan reaksi penguraian HI yang telah setara. Oke, ini mudah ya. Di sini diketahuin gas HI menjadi gas H2 sama I2. Berarti kita tulis HI di sini gas, jadi H2 gas ditambah I2 gas. Nah, ini kita setarain aja. Berarti di kiri itu kita kalikan 2 biar sama. Udah ya gitu.
Nah, terus yang B gimana nih? Tuliskan persamaan laju untuk reaksi penguraian tersebut. Kita kan tahu ya, persamaan hukum laju itu kan R sama dengan konstanta dikalikan sama konsentrasi dari yang ada di reaktan gitu, HI. Nah, kita tapi nggak tahu nih ordernya berapa, misalkan X lah ya ordernya. Kita nggak tahu. Nah, cara tahunya gimana? Di sini kita cuma punya clue-nya itu 0,08 liter per mol detik. Ini nih satuannya. Nah, dari satuan ini kita bisa nentuin ordernya. Karena kan dari persamaan hukum laju reaksi itu kan R sama dengan K dikalikan sesuatu ya. Ya kalau ini kan tadi HI pangatin X gitu. Nah, satuan R itu kan kalau di sini konteksnya konsentrasinya molar berarti kan molar per detik ya. Nah, kalau berarti di sini tuh satuan itu kita tahu 1 per molar detik gitu kan. Nah, berarti dia itu HI harus pangkat berapa biar satuannya sama. Berarti di sini harus M pangkat 2 ya kan. Berarti di sini kita tahu X-nya itu sama dengan 2. Berarti kita tahu ordernya itu dia merupakan order 2. Jadi di sini kita hapus lagi X-nya, ganti 2. Gitu. Nah, Oke, ada yang nanya. X-nya nggak diambil dari konstanta yang depan HI. Bukan. Kalau konstanta itu, kalau koefisien itu buat yang ini ya, yang kesetimbangan ya. Kalau laju reaksi itu nggak bisa dari koefisien. Walaupun sama, nggak bisa dari situ. Karena dia itu dapatnya itu dari percobaan atau eksperimen. Jadi dia nggak bisa langsung dari ini kebetulan aja 2. Tapi ada yang kayak ininya ordernya 1 gitu harusnya. Jadi sesuai sama eksperimen. Kalau yang sama kayak koefisien itu yang kesetimbangan. Terjawab? Oke, tapi berarti apa ya? Berarti X-nya selalu 2 dong. Eh, kenapa kita tahunya selalu 2? Soalnya R-nya kan molar per sekon, Mm-mm. ya kan? Terus Mm-mm. K-nya 1 per molar per sekon. Iya, Supaya iya molar Kak. per sekon. Apa ya? Kita lihat satuannya aja gitu. Memang iya 2 terus, bener. Sorry, kayaknya tadi keliru deh, salah omong. Oh, lihat ya Tapi pokoknya bukan berarti satuannya. lihat koefisien ya. Pokoknya intinya jangan lihat koefisien ya. Oke, Itu oke. belum tentu sama ya. Perlu diingat. Yang sama itu yang kesetimbangan. Oke. Kesetimbangan yang oke, sip, thank you. Kesetimbangan yang boleh menggunakan coef contohnya bagaimana? Kesetimbangan yang boleh menggunakan coef. Kesetimbangan coef semua ya, pas makanya. Setahu. Atau mungkin pertanyaannya bukan kesetimbangan kali ya. Laju reaksi mana yang boleh pakai coef gitu. Mungkin gitu ya pertanyaannya. Oke. Nah, kalau itu tuh buat yang kayak reaksi elementer. Reaksi elementer. Jadi kayak reaksinya itu kayak dibagi jadi berapa tahap, reaksi 1, 2, 3. Nah, itu baru boleh pakai koefisiennya gitu. Itu ya, itu khusus buat reaksi elementer ya. Kalau yang ini kita nggak bisa nentuin. Kita nggak tahu dia reaksi elementer atau bukan. Jadi kita harus anggap dia kayak bukan berarti sama kayak koefisiennya. Ntar ada pertanyaan lagi nggak? Jadi R itu K dikali konsentrasi reaktan. Ya, betul. Sorry, nanya ulang. Jadi itu HI pangkat 2 dari mana ya? Oke, kita lihat lagi nih. Dari satuan konstanta atau tetapan lajunya. Jadi kan satuannya kan ini ya, molar, sorry, salah. 1 per molar detik atau
atau M pangkat min 1, S pangkat min 1. Nah, berarti kita lihat nih di sini persamaannya. Nah, satuan R itu atau satuan laju reaksi itu kan molar per detik ya. Kan samanya kayak perubahan konsentrasi per satuan waktu, berarti molar per detik. Nah, di sini satuan K-nya itu kan diketahui 1 per ms ya. Ya kan? Nah, berarti kita harus kalikan berapa nih biar hasilnya itu M per S ya. Simple ya. Nah, berarti kan harus dikalikan sama M kuadrat kan. Nah, otomatis harusnya X-nya itu pangkatnya itu merupakan X sama dengan 2. Bener nggak? Nanti kita dapat ordernya itu 2. Oke. Bisa beda. Kejawab ya yang nanya ulang order. Tetapan K-nya bisa beda-beda satuannya. Tergantung reaksinya itu bisa beda-beda satuannya. Jadi kita lihat dari soalnya aja. Dia satuannya apa gitu. Contoh reaksi elementer itu kayak gimana? Jadi kayak dia itu misalkan reaksinya dari A ke B, dari A ke C deh. Nah, dari A ke C itu kita bisa apa ya? Pisah-pisahkan dia tuh jadi beberapa reaksi. Jadi kayak misalkan A itu dia pertamanya ngebentuk intermediate dulu kayak senyawa B. Baru nanti B itu baru berubah jadi C. Misalkan tahap yang lambatnya itu ini yang lambat nih. Ini yang cepat tuh. Nah, berarti kita bisa langsung tahu order dia itu ya sesuai koefisiennya ini 1, ini 1. Nanti di soal biasanya bakal tahu sih dia itu elementer atau bukan karena contohnya tuh dia itu reaksinya kayak mekanismenya itu bisa dibagi jadi beberapa reaksi lagi gitu. Kayak dibagi cirinya tuh kayak gini, dibagi 2 atau bisa 3, 4 gitu. Nanti ada di keterangannya ada tulisan cepat lambat gitu. Terjawab ya. Terjawab atau enggak? Oke, sip. Kalau tetapannya 1 per S berarti ordernya 1. Iya, betul, ordernya 1. Oke, kita lanjut lagi ya. Kalau nentuin tahap penentu laju di reaksi elementer gimana ya, Kak? Tahap penentu lajunya itu cari yang reaksi yang paling lambat gitu. Harusnya ada di keterangannya ya. Yang paling lambat penentunya. Oke, sip. Kalau tetapannya 1 per S berarti ordernya 1. Maaf, ngelek ini benar. Iya, benar. Kalau 1 per S, sebenarnya main dimensi aja sih. Kalau 1 per S kan berarti ininya harus M ya, biar jadi M per S. Ya, gitu. Oh, oke, aku asumsiin terjawab ya. Kita lanjut ke yang C lagi nih. Gas HI sebanyak 4 mol dalam wadah 1 liter dibiarkan mengurai pada 800 Kelvin. Hitung jumlah mol semua gas yang terdapat dalam wadah tersebut setelah 120 detik. Oke, kita uraikan dulu reaksinya kayak tadi. H2HI itu dia jadi H2 ditambah I2. Mula-mula reaksi sisa. Terus yang kita mau cari itu jumlah mol semua gas. Kan ini kan gas semua ya. Jadi kita tinggal cari mol total di S ini, di sisanya. Gitu kan. Karena kan setelah 120 detik. Gitu. Nah, sebenarnya kadang kan kita mikirnya, oh ini kita harus cari HI pada saat ini dulu nih. Sebenarnya agar lebih gampang itu kita coba buat apa ya formula total S-nya aja gitu biar lebih gampang. Nah, mula-mula itu kan dia 4 mol ya. Mol. Terus di sini berkurang 4 mol juga. Enggak, berkurang X, 2X, sorry. Kita kan nggak tahu ya dia itu berkurangnya berapa selama 120 detik ini.
Jadi kita misalin 2x, terus ini ditambah x, ini ditambah x. Nah, berarti sisanya itu 4 min 2x, ini x, ini x. Nah, berarti kita dapat n totalnya itu, di sini kita totalin semuanya. Jadi 4 min 2x, ditambah x, ditambah x. Nah, ternyata jawabannya 4 lagi. Jadi setelah detik 120 juga tekanan total di gasnya itu 4 mol. Gitu. Awalnya aku udah cari juga, kalau misalkan nggak kayak gini, misalkan kita cari dulu ya pakai cara si HI, kita cari n-nya pakai cara persamaan laju terintegrasi orde 2 yang kita tahu dia itu 1 per konsentrasi HI pada saat T sama dengan 1 per HI. Sebenarnya ini HI konsentrasi ini tuh bisa kita wakilin pakai mol, bisa pakai tekanan, jadi intinya itu jumlahnya ya. Terus ini HI0 ditambah KT. Nah, ini kita dapat ini kita langsung ganti jadi NHI aja ya, biar mudah. Satu per X hingga NHI pada saat 120 terus sama dengan 1 per NHI 0. Awalnya itu 4 mol ditambah K-nya itu kita tahu 0,08 dikalikan T-nya itu berapa ya? 120 detik. Ini kita dapat NHI pada saat T-nya itu 120 detik. Kita cari 120 ini 0,1015 mol. Nah, kalau gini berarti kan ini tuh sisanya ya. Sisanya. Nah, kita tinggal masukin ke sini aja nih. Kalau andaikan kita nggak ngitung cara pakai gini tuh. Berarti 2HI jadi H2 ditambah I2 mula-mulanya 4, ininya berarti min 2x. Nah, sorry. Ininya itu berarti sisanya itu 0,1015 mol. Jadi kan di sini berkurangnya tinggal 4 dikurangin sisanya kan. Di sini berkurang sebanyak 3,898 mol. Nah, berarti di sini kita bisa tahu yaitu bertambahnya setengahnya kan. 1,949. Ini ditambah 1,949. Nanti tinggal totalin aja nih. Sama aja sih idenya. Gitu. Jadi ini kayak apa ya? Kita bisa ngecek dulu gitu. Siapa tahu emang dia tuh hasilnya bisa langsung sama aja kayak jumlah awal gitu. Ini kan menghemat perhitungan kan. Ini kalau ditotalin hasilnya ini kok sama. Hasilnya P totalnya N totalnya 4 nanti. Gitu. Oke, ada pertanyaan banyak. Oke, bentar ya satu. Kalau oke ini mana? Kalau yang pakai min kata itu gimana? Oh, ini tadi udah aku jelasin deh. Tidak pakai oke. Jumlah mol semua gas berarti tetap sama setiap waktu ya, soalnya jumlahnya sama. Ya, betul. Jumlah mol semua gasnya sama. Bahkan pada saat dia udah habis pun ya sama gitu. Karena kan kalau kita misalkan di sini berkurang 4 ya. Berkurang 4, di sini kan sisanya 0 ya. Ini bertambah 2, ini bertambah 2. Ini jadi 2, totalnya juga sama-sama 4. Gitu. Ini berapa yang tingginya. Jumlah semua musuh
Itu rumusnya beda-beda tergantung order. Iya, beda-beda. Ada kok harusnya di halaman depan, harusnya ya. Itu kenapa min 2x ya dimisalin. Karena ini koefisiennya 2. Jadi ini 2x. Jadi kan kita kan nggak tahu ya berkurangnya berapa setelah berapa detik. Kita masih belum tahu nih. Setelah berapa detik, seiring berjalannya waktu kan berkurangnya itu kan semakin berkurang. Jadi kita misahin aja ya min 2x gitu. Terjawab yang Y. Oke, sip. Jadi boleh pakai mol, boleh pakai molaritas, boleh. Karena itu merepresentasikan jumlahnya kan. Intinya sih jumlahnya. Pakai tekanan juga boleh. Raha tadi kan kita langsung pakai pemisalan ya. Nah, itu langsung dapat karena X-nya saling menghabiskan. Tapi kalau nggak saling habis itu kita pakai cara persamaan itu ya. Ya, harus cari pertama itu. Sebenarnya kita ngecek dulu kan pertamanya. Biar lebih mudah aja. Aslinya kalau emang nggak sama, baru bisa pakai cara itu juga. Dijawab. Oke, sip. Kita lanjut ya ke yang sub soal terakhir. Bentar, mana ya? Sini kali ya. Kelihatan lah ya. Oke. Hitung energi pengaktifan EA reaksi penguraian HI jika diketahui tetapan laju pada suhu 500 K adalah sekian. Nah, ini umum banget, rumusnya sering ditemuin juga. Pakai, aku lupa namanya apa ya, Clausius Clapeyron atau bukan ya? Intinya gini, ln K1 atau ln K2 dia boleh. Asalkan urutannya aja yang tepat ya. Sama dengan min energi aktivasi per R dikalikan 1 per T2 dikurangin 1 per T1. Mungkin ada yang beda atau nggak ada minusnya atau gimana, itu ya menyesuaikan aja kalian enaknya hafalnya gimana. Harusnya sih diketahui juga ini di tabel depan ya, yang di ujian. Soalnya rumusnya umum. Nah, intinya gini. Terus kita tinggal masukin aja sebenarnya. Yang kita misalkan yang K2-nya yang ini deh. Yang K1-nya yang di awal tadi. Ini 0,07 dibagi K1-nya tuh 0,08, terus min EA dibagi R-nya pakai, kalau energinya satuannya Joule, kita pakai konstanta gasnya yang 8,314, jangan lupa. Terus T-nya jangan lupa diubah ke Kelvin, kalau belum Kelvin. T2-nya tadi yang ini ya. T2 500, tadi T1-nya itu berapa ya? T1-nya 800 Kelvin. Ya benar. 0,08 ya, salah tulis ya. Bener ini. Ini 800. Oke, nanti kita tinggal hitung aja, dapat energi aktivasinya. Hitung lagi. Salah. 0,08. Terus ini 8,314 dibagi 1 per 500 dikurangi 1 per 800. Dapat hasilnya itu plus 1480,24 Joule. Oke, dapetin lagi nih. Ya, itu lupa. Plot Arrhenius. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Kita lanjut lagi. Bener nggak? Soal nomor 3. Asam sianid HOCN adalah suatu asam lemah monoprotik dengan tetapan ionisasi Ka-nya sekian. Tuliskan reaksi keseimbangan ionisasi asam sianid di dalam air. Berarti kan asam sianid itu HCN ya. Ini tuh terus kita buat reaksi keseimbangannya itu berarti H+-nya kan lepas ya. H+ ditambah
OCN min. Atau kita bisa tulis gini. OCN tambah H2O quit 3O plus tambah OCN min. Oke, itu ya. Jadi boleh kalian tulis yang ini, boleh tulis yang ini juga, sama aja. Gitu. Oke, belum ada pertanyaan. Kita lanjut ke B ya. Hitung pH larutan asam sianid 0,1 molar. Ini hitungnya kayak reaksi kesetimbangan biasa. Kita buat reaksinya lagi. Plus ditambah OCN min. Kita mula-mula reaksi setimbang. Awalnya itu 0,1 molar ya, asam sianidnya. 0,1 molar. Nah, dia berkurang X ditambah X ditambah X. Di sini jadi 0,1 min X, ini jadi X, ini jadi X. Nah, kita tahu ya, nilai K-nya itu, Ka-nya 3,5 kali 10 pangkat minus 4. Nah, berarti kita tinggal hitung nilai K-nya. K-nya itu merupakan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OCN min dibagi sama HOCN. Nah, tinggal masukin deh. H+-nya itu X, ininya juga X, dibagi sama 0,1 min X. Oke, jangan lupa pangkat ya. Kalau ada koefisiennya, pangkatin sama koefisiennya. Ini sama dengan 3,5 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini kenapa nggak diabain ya? Bentar, aku hitung dulu. 10 pangkat min 4. Nah, ini kenapa aku nggak diabaikan? Karena aku biasanya lihatnya ini sih. Mau konsentrasi awal dibagi sama Ka itu, kalau misalkan dia misalkan dia lebih dari 1000 hasilnya, yaitu bisa diabaikan. Tapi kalau kita hitung 0,1 dibagi 3,5 kali 10 pangkat min 4 itu, hasilnya masih 285. Jadi nggak aku abaikan gitu. 71. Jadi nggak diabaikan. Nah, habis ini hitung aja pakai kesamaan kuadrat. Jadi kita dapat X itu X-nya 5,744 kali 10 pangkat min 3 molar. Oke. Nanti ini tuh sama aja nilai H+-nya kan. X itu. H+-nya itu berarti sama dengan segini. Nah, habis itu udah kita bisa cari pH-nya. pH-nya sama dengan min log dari H+. Dimasukin nanti dapat pH-nya itu 2,241. Oke. Lanjut. Ada pertanyaan. Tadi yang diabaikan atau nggak diabaikan maksudnya gimana? Jadi kayak misalkan kadang kan di kesetimbangan itu kadang kita bisa mengabaikan si X ini kan. Jadi kita bisa mendekati dia nilainya sama aja kayak 0,1. Jadi itu kalau misalkan kasusnya dia bisa diabaikan gitu. Kalau enggak ya harus kita tetap tulis 0,1 min X. Gitu. Terjawab nggak? Oke, terjawab. Kalau yang bisa diabaikan tetap dimasukin ke hitungan, kira-kira jawabannya bakal jadi salah nggak? Enggak kok. Beda dikit. Maksudnya kayak nggak jauh banget, galatnya nggak gede. Dan harusnya jawaban itu benar, nggak disalahin. Kalau diabaikan dapat 0,25. Oh, oke. Bentar. Iya, kalau ini kalau diabaikan yang ini ya, soal ini ya maksudnya ya.
yang 16721. Ya, kalau diabaikan hasilnya melenceng jauh kan, makanya dia nggak boleh diabaikan. Gitu. Karena saking kecilnya jadi dibulatkan kan. Iya benar. Karena kalau misalkan dia itu ininya tuh hasil ininya tuh apa ya, lebih dari 1000, dia tuh nanti bakal menghasilkan nilai X yang jauh lebih kecil dibandingkan yang 0,1-nya, andaikan ya. Jadi dia tuh bisa diabaikan. Tuh. Maksudnya reaksi ionisasi itu apa ya? Reaksi ionisasi itu pengionan biasa. Jadi kayak dia tuh diuraikan jadi ion-ionnya. Terjawab? Oke, tadi belum jawabin ya itu. Terjawab atau enggaknya. Tapi kalau ada yang masih bingung, tanya lagi aja. Terjawab nggak yang izin anonim? Oke, sip. Tadi yang bisa diabaikan itu mula-mula dibagi, bukan dikali. Ya, mula-mula dibagi KA lebih dari 1000. Oke, sip. Kita lanjut ya ke yang sub-soal berikutnya. Tuliskan reaksi hidrolisis natrium cyanid. Oke, natrium cyanid. Nah, kita kan tahu ya, natrium cyanid itu NaOCN, reaksi ionisasinya jadi Na+, ditambah OCN-. Nah, di sini yang bakal terhidrolisis itu merupakan spesies asam atau basa yang dibentuk dari asam atau basa. Gimana sih jawabnya? Kita menghidrolisis ion dari yang berasal dari spesies asam atau basa yang lemah gitu, bukan yang kuat. Kalau misalkan Na+ itu kan awalnya dari NaOH ya. Kalau OCN- kan dari HOCN. Itu kan asam lemah. Jadi kita reaksi hidrolisa itu kalau misalkan Na+ dihidrolisis, dia tidak reaksi. Karena dia kan harusnya dia membentuk NaOH ya, dia nggak membentuk NaOH karena NaOH ini dia basa kan, basa kuat maksudnya. Dia nggak kebentuk. Intinya kalau reaksi hidrolisis itu merupakan ion yang berasal dari asam atau basa yang lemah. Jadi yang terhidrolisis itu yang OCN-. H2O liquid. Ini dia reaksi kesetimbangan. HOCN terus ditambah OH-. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi. Boleh request bahas biomolekul? Oh, sebenarnya bakal dibahas nanti malam sih, cuman mungkin drop soal dulu kali ya nanti di grup. Nanti bisa aku bahas kalian ntar malam. Gimana? Maaf, boleh ulangin sub soal C nggak tadi ngelek? Oke, jadi hidrolisis natrium cyanid, dia kan natrium cyanid itu kan di dalam air itu kan terionisasi jadi Na+ sama OCN- ya. Nah, yang Na+ sama Na+ dihidrolisis itu nggak bisa. Kenapa? Karena dia itu berasal dari basa kuat. Dia itu merupakan suatu asam basa, ini basa asam. Bentar, balik. Ini basa Na+, NaOH, H+. Jadi alasannya itu karena Na+ ini merupakan asam lemah. Kalau ini basa kuat. Si OCN-. Jadi kenapa Na+ itu nggak bisa dihidrolisis? Karena dia itu memakan asam lemah. Itu nggak bisa ngebentuk sesuatu yang jauh lebih kuat gitu bahasanya. Kan dia kan aslinya nggak bentuk NaOH ya, sama H+. Nah dia tuh ini tuh basa kuat. Nah sedangkan ini
netral lah ya. Nah, dia tuh nggak bisa gitu ngebentuk jadi sesuatu yang lebih kuat lagi. Intinya sih karena dia tuh lemah, jadi nggak bisa bereaksi sama air. Yang bereaksi itu justru yang si ocean ini. Ocean ini kan dia basa yang kuat banget ya. Tergantung nilai Ka sih sebenarnya. Intinya dia tuh basa kuat. Dia berasal dari HOCN yang itu yang adalah dia tuh asam lemah. Gitu. Dia bisa terhidrolisis atau bereaksi sama air. Jadi kesimpulannya intinya dia itu yang terhidrolisis itu ion yang berasal dari spesies asam atau basa yang lemah gitu. Gitu. Terjawab kayak tadi yang nanya. Kenapa nggak setimbang ya? Nggak setimbang tuh yang mana nih? Yang Na+. Kalau ini mah nggak perlu karena nggak bereaksi, jadi coret aja. Tanda panah dicoret, nggak bereaksi artinya. Berarti yang C ngomongnya tidak bisa terbentuk NaOCN. Bukan tidak terbentuk NaOCN. NaOCN itu kan garam ya. Dia tuh di dalam air ya bentuknya Na+ sama OCN-. Gitu. Terjawab nggak? Nentuin panahnya bolak-balik atau enggak itu gimana ya? Biasanya reaksi hidrolisis bolak-balik kok. Karena dia tuh kan melibatkan ini ya, asam lemah sama basa konjugasinya. Terjawab tidak. Oke, bentar ya. Banyak banget. Bentar. Yang lemah selalu nentuinnya. Oh, itu tadi udah. Yang lemah selalu tidak bisa dihidrolisis. Iya, bisa. Boleh jelasin tentang catatan itu nggak, agak bingung sama konsep hidrolisis sama Wolfer. Ntar ya, aku download dulu. Wait. Download. Ini dulu ya. Ditaruh di sini dulu. Buffers, bentar, salah. Buffer 1, sisa. Oke, sekarang jam berapa ya? Aku lihat jam dulu. Takutnya nggak. Ini udah 16.41. Oke, nanti mungkin ini bakal aku bahas nanti. Maksudnya nggak sekarang. Bisa nanti di luar ini. Supaya kita bisa bahas soal yang lain dulu ya. Nggak apa-apa kan? Kalau terbentuknya basa kuat, ionnya asam lemah gitu ya? Iya, betul. Sebaliknya. Betul. Kalau misalkan dari asam lemah itu, dia bakal terbentuk basa konjugasinya basa kuat. Kebalikannya. Soalnya masih banyak kayak yang mau dibahas. Kayaknya sudah banyak sih. Tapi selesai ini paling sampai yang udah sih. Ini terakhir. Kalau itu paling kita ngulang lagi dari sifat fisik larutan lagi. Boleh minta filenya di grup, Zoom-ku tidak bisa load file. Oh, mungkin tadi yang kirim file boleh tolong kirimin ya. Nanti aku bakal bahas.
Oke. Ini ada sebenarnya ada 2 sub-soal lagi. Kita kayaknya istirahat dulu kali ya. Gimana, Sya? Oke, gimana, Hak? Istirahat dulu gimana? Oh, oke. Kita istirahat dulu ya, guys.
Oke, istirahatnya udah selesai buat tutor Raha. Gimana? Oke, kita lanjut ya. Oke. Gue share screen lagi. Oke. Nah, kita kurang lebih punya waktu sekitar 12 menit lagi. Kita bahas dua ini lagi. Semoga selesai ya. Kalau misalkan nggak cukup, nambah dikit kayaknya nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke yang D. Ke dalam 100 ml larutan NaOCN 0,1 molar. Sebentar. Sorry. Ke dalam 100 ml larutan NaOCN 0,1 molar ditambahkan 100 ml larutan HOCN 0,2 molar. Hitung pH larutan setelah pencampuran. Oke, di sini kita punya NaOCN sama HOCN. Nah, kita lihat itu mirip kan ya HOCN-nya. Nah, sebenarnya dia itu merupakan pasangan asam basa konjugasi kan. Ini kan asamnya, ini basa konjugasinya. Nah, kalau kita punya apa ya? Kalau kita punya asam lemah sama basa konjugasinya itu terbentuk larutan buffer. Jadi ini tuh merupakan buffer. Jadi kita cari H+ itu kayak buffer ya. Di mana H+ itu sama dengan Ka dikalikan konsentrasi apa ya namanya? Aduh kok blank, bentar. HOCN dibagi sama konsentrasi basa konjugasinya. Basa konjugasinya itu OCN. Nah, itu penurunannya ada di Pepet Parkman, ada di Brady juga ada. Di instannya mah begini lah ya. Ini sebenarnya dari rumus keseimbangan juga sih. Sebenarnya semua keseimbangan asam basa tuh bisa dicari pakai rumus keseimbangan juga. Jadi kayak kalau asalkan kalian jago keseimbangannya tuh kayak keseimbangan larutan sama keseimbangan asam basa tuh kayak lebih mudah gitu buat dikerjakan. Gitu. Nah, jadi kita hitung H+-nya itu, Ka-nya diketahuin. Di sini 3,5 kali 10 pangkat min 4. Dikalikan sama konsentrasi HOCN. Sebenarnya ini pakai mol langsung juga nggak apa-apa, karena kan nanti volume totalnya saling menghilangkan kan ya. Jadi kayak misalkan kita tahu mol HOCN itu sama dengan 0,2 dikalikan 100. Sama dengan 20 milimol. Terus yang NaOCN atau OCN minnya, gimana ya? Sini deh. NaOCN minnya itu sama dengan 0,1 dikalikan sama 100 atau 10 milimol. Jadi yang HOCN-nya tadi 20 milimol dibagi sama ininya OCN minnya 10 milimol. Kayak 20. Nah, dapat H+-nya itu 7 kali 10 pangkat minus 4. Jadi kita dapat pH-nya min log H+. Min log 7 kali 10 pangkat minus 4. Itu hasilnya 3,155. Oke, ada pertanyaan dulu. Lemah kuatnya biasanya dikasih tahu di soal. Enggak sih. Kalau biasanya kita tahu lemah ya dia diketahui nilai Ka-nya itu kecil gitu kan, nilai Ka-nya.
lemah. Sebenarnya kalau ngasih apa ya, tahu asam lemah tuh sebenarnya kalian ngafalin kayak yang kuatnya aja sih, karena sisanya itu lemah. Yang kuat tuh nggak banyak kok. Itu bisa kalian cari. Aku juga ngafal kalau aku jabarin satu-satu. Ya umumnya kayak HNO3, HCl, HClO3 itu kan kuat-kuat ya. Jadi hafalinnya yang kuat aja. Berarti rumusnya kali mol asam lemah per mol basa konjugasi. Ya bisa. Karena kalau buffer itu aslinya kan ini kan N per V ya. N per V total per N per V total. Jadi V totalnya kita bisa coret gitu. Ya. Oke, terjawab ya harusnya. Kalau nggak ada respon. Oke, kita lanjut ke yang 20 ml. Oke, sama. 20 ml larutan MgOH2 yang tidak diketahui konsentrasinya dititrasi dengan larutan HOCN 0,1 molar. Jika titik ekuivalen terjadi ketika 32,5 ml larutan HOCN telah ditambahkan, hitung konsentrasi larutan MgOH2. Oke. Jadi apa ya? Dia itu titik ekuivalen itu terjadi pada saat jumlah mol asam itu sama dengan jumlah mol basa. Maksudnya jumlah mol OH- sama jumlah mol OH+-nya itu sama gitu. Atau bisa bilang asamnya itu tepat habis bereaksi. Jadi kita buat reaksinya dulu nih antara HOCN sama MgOH2 dua kali. Dia bakal jadi ini kayak tukeran pasangan aja ya. Jadi ini tuh MgOCN dua kali ditambah sama H2O. Lalu kita setarain. Berarti ini 2, ininya 2. Gitu. Terus kita tuh punya ini ya 0,1 molar HOCN sebanyak 32,5 ml. Berarti kita punya NHOCN itu sama dengan 3,25 milimol ya. Kita tulis di sini 3,25 milimol. Nah, berarti biar habis itu kan berarti kita buat dia itu sebagai ini kan yang dibikin habisnya tuh HOCN kan. Berarti ini minus 3,25 biar ini habis. Nah, ini kan koefisiennya 2:1 ya. Ini 3,25 bagi 2. Berarti ini minus 1,625. Ininya plus 1,625. Nah, ini berarti kita punya mol awal si MgOH2 yang ditambahkan itu sebanyak 1,625. Karena kan kita mau buat dia tepat habis bereaksi semua kan. Gitu. Berarti kita tahu N MgOH2 awalnya itu sama dengan 1,625 milimol. Nah, ini mol awal si MgOH2 yang kita mau cari itu konsentrasi larutan MgOH2. Konsentrasi larutan MgOH2 kan berarti konsentrasi MgOH2 sama dengan mol per V sama dengan 1,625 milimol dibagi sama V MgOH2-nya. Di awal kan diketahui ya, V MgOH2-nya itu 20 mili. Jadi kita masukin 20 ml. Kita dapat bagi 20 itu 0,08125 molar. Oke. 2 menit lagi. Aku ada yang nanya nih. Kalau basa KB basa lemah per asam konjugasi kan ya benar dimsum. Titrasi selalu menghasilkan H2O. Ya, reaksi asam basa itu menghasilkan H2O. Kalau titrasinya titrasi redox,
kayaknya beda lagi hasilnya. Titrasi di sini maksudnya titrasi asam basa kan ya. Kalau titrasi asam basa ya menghasilkan H2O. Titrasi itu dua-duanya habis. Tergantung kondisinya. Kalau dia udah mencapai titik ekivalen, dia itu tepat habis bereaksi kan asam basanya. Artinya kan dia tuh udah mencapai titik ekivalen itu saat udah habis semua gitu asam sama basanya. Gitu. Terjawab? Oke. Itu tadi MgOH2-nya kan habis kok, pas di bawah masih ada buat ngitung konsentrasinya. Itu konsentrasi awal. Kan awalnya itu dia kan kita punya larutan nih MgOH2 yang kita nggak tahu konsentrasinya berapa. Misalkan X molar gitu. Dia itu 20 mili. Nah, dia tuh dititrasi. Ini pakai inilah ya, nggak bisa gambarnya. Dititrasi pakai HOCN. Nah, sampai dia mencapai titik ekivalen kan berarti sebelumnya itu kan kita bisa nyari kan konsentrasinya. Jadi itu konsentrasi awal, bukan pas akhir. Gitu. Kalau nggak ekivalen berarti kita buat reaksinya misalkan gini ya. Misalkan gimana ya? Wait, mikir dulu. Oke, misalkan ya HOCN ditambah MgOH2 jadi MgOCN 2 kali ditambah H2O. Ininya 2, ininya 2. Oke. Nah, di sini misalkan tadi kan 3,25 milimol ya. Nah, biasanya kalau nggak ekivalen itu biasanya ada yang sisa. Misalkan kita misalkan udah tahu nih konsentrasi MgOH2-nya sama HOCN. Kalau misalkan dia nggak diketahuin, terus dia nggak diketahuin pada saat titik ekivalen, kayak nggak bisa dihitung deh. Cuman kalau misalkan dia udah tahu nih konsentrasi MgOH2 sama volumenya itu udah diketahuin, kita kan bisa tahu ya ininya berapa. Misalkan 5 milimol nih. Misalkan kita punya HOCN ditambahin MgOH2 5 milimol. Nanti kan yang sisa itu kan yang ini kan. Yang sisa itu kan MgOH2 5 dikurangin sekian kan. Nah, nanti ini habis, ini 1,625. Nah, ini ngebentuknya itu jadi apa namanya ini? Kalau sisanya itu basa kuat, dia itu langsung hitung pH basa kuatnya. Kalau misalkan sisanya itu asam lemah, sisanya ini asam lemah ini, sama yang ini, dia itu jadinya buffer. Kalau misalkan habis semua, pakainya hidrolisis garam. Gitu. Waktu nyari molar nggak pakai volume total ya, tapi khusus ke volume kelarutan tersebut aja. Ya, khusus ke larutan tersebut aja, karena yang ditanyakan itu konsentrasi larutan MgOH2 pada saat dia belum dititrasi. Ini kita mau nyari itu. Oke, berarti harus ngelik buffer deh kakak. Ya, semangat. Yang penting kalian tahu aja sih kondisinya, kapan kita pakai buffer, kapan kita pakai hidrolisis garam, kapan kita pakai asam kuat atau basa kuatnya aja gitu. Oke, sip. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, karena udah jam 17:02, kita akhiri sampai sini dulu. Nanti kita lanjut jam 19:30. Kita lanjut lagi ke materi ujian yang 2. Oke. Mungkin aku balikin ke Asya. Thank you guys. Oke, karena udah selesai, jadi sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai.